Oke ya, selamat sore teman-teman sekalian, calon ahli gizi yang hebat. Ya kita hari ini pertemuan ke-6 ya terkait dengan klasifikasi status gizi. Saya mohon maaf mungkin ini kuliah pengganti karena kemarin kita tanggal 17 libur galungan ya. Selamat galungan dulu untuk semua. Semoga kita semakin semangat untuk terus belajar walaupun di rumah ya. Mungkin sedikit merepotkan adik-adik semua karena harus pakai Zoom yang mengeluarkan kuota ya. Baik, saya langsung saja terkait dengan materi ke 6 ini ya. Bisa dilihat ya. Oke, jadi klasifikasi status gizi ya. Kalau kita lihat klasifikasi status gizi, ya ini mungkin beberapa nanti nyambung atau ada yang gabung ya. Kalau kita perhatikan bahwa status gizi memiliki beberapa klasifikasi yang dikenal dengan istilah-istilah ya. Status gizi. Jadi sebelum ke sana, saya ingin sampaikan bahwa klasifikasi status gizi itu perlu ada rangkaiannya. Ya, artinya diperlukan alat atau piranti tertentu untuk mengklasifikasikan atau menentukan status gizi seseorang. Ya. Nah, ada yang menggunakan ukuran baku atau reference, ya ada tabel-tabel khusus yang memang harus ada. Kemudian yang perlu diingat selain reference itu ada ambang batas. Jadi ada mana batas, misalnya saja gizi baik, gizi buruk, gizi kurang, atau gizi lebih, ya. Atau sekarang istilahnya yang baru kekurangan berat badan tingkat berat, misalnya kekurangan berat badan tingkat ringan, gizi baik atau lebih, ya. Nah, tentunya ambang batas ini itu tergantung daripada kesepakatan negara masing-masing. Indonesia saya sudah share PMK yang terbaru tahun 2020 ya, bagaimana batas-batas dan istilah. Nanti kita akan fokus ke sana. Ya. Nah, tentunya ini juga disesuaikan dengan penelitian-penelitian klinis atau empiris ya. Artinya penelitian-penelitian yang terkait penyakit ataupun memang untuk data penunjang lainnya ya, misalnya seperti Riskesdas, riset kesehatan dasar atau yang lain. Nah, jadi klasifikasi status gizi itu adalah penggolongan status gizi sesuai dengan batas-batas yang telah disepakati. Dia ada batas-batas tertentu. Ya, ini yang perlu saudara ini kan ya pahami dulu ya. Kenapa kita mengklasifikasikan? Ya karena seseorang harus jelas letaknya di mana. Apakah penggolongan status gizinya berdasarkan indeks apa, itu harus kita sepakati. Ya. Nah, secara internasional ini ditentukan beberapa yang pernah digunakan ya. Ada Wellcome Trust, ada Gomez ya, sampai yang terakhir itu WHO Child Growth Standard 2005 ya. Nah, yang aturan yang kita gunakan sekarang yang PMK 2020 yang Anda bisa download di Google Classroom ya, itu menggunakan growth standar yang 2005 ini ya, WHO Child Growth Standard ya. Tadinya ada juga dari WHO NCAS, ada semi local anthropometry ya. Terakhir kita gunakan WHO Child Growth Standard ya. Ya, tentunya kalau hanya sekedar ini, biar Anda tahu saja ya, Gomez Wellcome Trust itu ya, ini dia menggunakan Harvard ya, BB menurut umur ya, jadi berat badan menurut umur, sehingga ada yang dikategorikan gizi kurang atau marasmus, kwashiorkor ya, tergantung daripada status ODIM seorang anak ya. Jadi kalau dia ODIM, ada ODIM dia kalau kurang dari 60 dia disebut dengan marasmik kwashiorkor ya. Antara 60 sampai 80% ya berat badan menurut umur ini ada
Harvard ya. Jadi ada tabel Harvard ya. Baku rujukan Harvard, tabelnya ada. Nah, ini digunakan ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Ini supaya Anda tahu saja, nanti Anda baca ya. Ini juga Gomez pakai Harvard juga ya, tapi istilahnya dia pakai CAP, pakai kekurangan energi protein ya, ada ringan, sedang, berat gitu ya. Jadi ini tergantung ininya ya. Nah, sedangkan persentasenya bisa dilihat di apa namanya, batas-batasnya ya. Kalau yang berat kurang dari 60. Jadi kalau Harvard-nya misalnya seseorang beratnya berdasarkan baku rujukan Harvard misalnya 15 kilo. Kenyataannya kita ditimbang ya untuk umur segitu ya, umur anggaplah umur 10 tahun ya, 15 kilo mediannya ya, yang disarankan atau yang optimal berdasarkan Harvard. Nah, kalau beratnya sampel tersebut 10, berarti 10 per 15 kali 100%. Jadi kalau dia kurang dari 60%, ya berarti dia KIP tingkat 3 atau berat. Gitu ya. Nah, seperti itu. Semua indeks ini. Waterloo juga sama seperti itu ya, tapi Waterloo ini dia menggunakan selain tinggi badan menurut umur, juga berat badan menurut tinggi badan. Ya, ini supaya Anda kenal. Nanti Anda bisa dibaca ya, nanti lebih lanjut untuk detailnya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan di-cut saja ya, atau ditanya saja enggak apa-apa. Ya, nah Jelif juga menggunakan istilah KIP juga ya, tapi sekarang mungkin tidak seperti kayak ini ya, tidak ada istilah KIP ya, tapi apa yang lain nanti ya. Jadi Jelif KIP, ini batas-batasnya. Oke. Saya lanjut dulu. Ada juga Bengoa ya, Bengoa menggunakan BB menurut umur juga ya. Nah, kalau ada ODIM dia disebut oleh CAP atau kekurangan energi protein 3 ya. Ya, rekomendasi antropometri tahun 75 sampai diperbarui 78 ya, ini dia menggunakan 4 indeks. Ya, indeks antropometri ya, BB menurut umur, tinggi badan menurut umur, lila lingkar lengan atas menurut umur, maaf ya 5 ya sampai lingkar lengan atas menurut tinggi badan. Jadi ini juga sama menggunakan Harvard ya. Saya lanjut. Nah, ini WHO NCAS dia juga menggunakan apa namanya 3 daripada klasifikasi berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Tapi ini sudah menggunakan Z-score dia ya, tidak lagi persen ya. Dia sudah menggunakan Z-score. Nanti caranya bagaimana menghitung Z-score nanti kita ajarkan di belakang ya. Oke. Nah, ini juga klasifikasi WHO NCAS ya, BB menurut tinggi badan, juga ada berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur ya. Ini berdasarkan 3 indeks ya. Nah, ini ada yang normal dia baik berarti status gizinya. Jadi agak membingungkan sih sebenarnya, tapi ya sudah, itu adalah perkembangan daripada klasifikasi yang ada ya. Nah, kalau semiloka antropometri ya, ini ada istilah gizi baik, sedang, kurang, buruk ya, dia menggunakan juga Z-score ya. Jadi sudah menggunakan Z-score setelah WHO NCAS tadi ya. Ini juga Z-score ya. Jadi menggunakan standar deviasi namanya. Oke? Jadi ada standar deviasi yang ada batas-batasnya. Yang mana buruk? Yang nanti saya ajarkan bagaimana menghitung ini. Oke? Nah, ini kalau ini masih persen median juga ya, jadi dia pakai Direktorat Bina Gizi Masyarakat, ini tahun 99 dia pakai persen median ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi saya supaya tahu aja Anda ya. Oke, ini WHO saya rasa nanti ini juga berubah sekarang dengan aturan yang baru. Jadi ini dengan Z-score ya, menggunakan 4 indikator ya. Yang setelah 2005 yang saya disebut dengan WHO Child Growth Standard ya, ini 2007 diperbarui ya, ini sudah menggunakan 4 indikator atau indikator pertumbuhan ya. BB menurut umur, BB panjang badan menurut atau tinggi badan menurut umur, BB menurut tinggi badan, IMT menurut umur ya. Ini batas-batasnya. Yang hijau ini yang baik ya. Ini nanti kita akan ajarkan. Oke, saya rasa ini nanti Anda baca proporsi dan segala macam catatannya. Nah, tentunya sudah ada dijelaskan tadi bahwa
WHO itu minggu lalu ya, sebelum galungan saya sudah jelaskan kenapa kok sekarang dipakai standar pertumbuhan, kenapa tidak reference. Jadi standar pertumbuhan itu mengetahui bagaimana anak seharusnya tumbuh. Ini sudah kita jelaskan minggu lalu ya. Jadi ini digunakan untuk evaluasi. Jadi ini adalah yang terbaik yang dipercaya saat ini ya, bagaimana anak seharusnya tumbuh pada umur yang baik ya. Jadi pertumbuhan yang optimal. Oke. Nah, nanti ini saya lanjut saja dulu. Ini sudah sama ya. Nanti Anda baca beberapa kelebihannya ya. Nah, ini WHO ya, ini sudah diganti ini ya. Jadi saya enggak singgung. Nanti akan kita buka yang yang terbaru ya. Tapi ada tapinya dulu ya. Oke. Ada tapinya. Saya ingin menjelaskan kepada saudara beberapa istilah. Tolong ini dicatat dengan baik atau dipelajari ya. Nah, ada istilah underweight atau berat badan kurang atau gizi kurang. Di Riskesdas, riset kesehatan dasar, itu merupakan istilah ya gabungan dari gizi buruk dan gizi kurang. Oke? Jadi istilahnya dia berat badan. Nah, tapi yang terbaru sekarang di PMK yang terbaru 2020 ya tidak ada istilah gizi buruk lagi ya, tetapi dia underweight dan severely underweight gitu ya. Tapi digabung. Artinya kalau di Riskesdas nilai yang disebut dengan berat badan kurang itu adalah merupakan gabungan ya yang buruk atau yang sangat kurang dan kurang. Oke, itu sepakati dulu. Kemudian istilah stunting atau pendek ya, itu merupakan gabungan daripada sangat pendek dan pendek. Oke? Nah, itu dicatat dulu. Jadi di Riskesdas ya, istilah ini sangat penting diperhatikan ya. Karena kenapa? Karena ini akan mempengaruhi nilai nanti nilai atau hasil-hasil penelitian tersebut ya. Termasuk kurus, yang disebut kurus itu adalah sangat kurus dan kurus dijadikan satu paket. Kalau tadinya ada 4 kriteria, yang disebut dengan kurus adalah gabungan sangat kurus dan kurus ya. Baik. Nah, ini juga saudara perlu perhatikan, mungkin ini sudah dikasih oleh Pak Komang atau mungkin belum ya, silahkan saya akan ulang saja. Jadi indeks berat badan menurut umur ini adalah memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Jadi ini umumnya digunakan pada anak yang kurang dari 5 tahun atau sampai 60 bulan. Ya. Jadi berat badan atau umur tidak ada digunakan setelah umur 5 tahun. Kenapa? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kenapa kok berat badan menurut umur tidak cocok pada anak yang di atas 5 tahun? Ya. Ada yang bisa menjawab? Karena saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Liola 067. Oke, Liola, silakan. Ya, kenapa kira-kira Liola? Menurut pendapat saya, kenapa tidak ketentuan sesuai umur itu tidak sesuai? Karena pemenuhan gizi dan juga faktor lingkungan di keluarga tuh nggak sesuai juga, Pak. Jadi kayak ada anak yang seleranya bisa makan banyak, habis itu pertumbuhannya tuh bagus. Ada juga yang kalau misalnya bisa memenuhi kebutuhan gizinya dengan baik, sesuai dengan apa yang ada yang dibutuhkan itu akan mempengaruhi seperti yang ada dalam umurnya. Tapi kalau misalnya tidak, itu yang bermasalah, Pak. Begitu menurut saya, Pak. Terima kasih. Ya. Ada yang lain kira-kira pendapatnya? Kenapa kira-kira? Kok hanya berat badan menurut umur itu hanya digunakan pada pada anak yang 60 bulan ke bawah, 60 bulan ya, tadi sampai 5 tahun saja. Ya.
Kenapa kira-kira? Ada? Oke, ya saya jawab ya. Jadi ya mungkin ada benar yang tadi sampaikan, tetapi intinya adalah ya, berat badan menurut umur itu berat badan menurut umur itu dipengaruhi oleh berat badan ya. Menurut umur itu dipengaruhi yang bisa mempengaruhi hanya sampai umur 5 tahun. Jadi kalau ada KMS ya, KMS anak balita, bertambah umur, bertambah berat badannya. Nah, kayak gitu. Ya, jadi dia itu hanya bisa mendeteksi sampai umur 5 tahun. Setelah 5 tahun, dengan adanya pubertas, ya, masa remaja memasuki remaja nanti, ya, ini sudah tidak lagi apa namanya perubahan hormon dan lainnya, tidak lagi linier. Begitu bertambah umur, bertambah berat badan. Anda bayangkan kalau orang semakin tua, bertambah umur, bertambah berat badan, nanti berat badan orang seperti apa? Ya, nah itu. Jadi dia memang hanya digunakan sebagai pesan kesehatan ya sampai 5 tahun ya. Jadi berat badan menurut umur rendah disebabkan karena ya bisa jadi karena penyakit infeksi atau yang lainnya ya. Tetapi yang artinya bahwa masa pubertas itu mempengaruhi. Ya, jadi kalau orang puber dia tidak lagi kadang-kadang bongsor dia cepat. Jadi enggak modelnya tidak akurat lagi lah berat badan menurut umur, gitu ya. Nah, sehingga yang lebih stabil adalah tinggi badan menurut umur. Sehingga inilah mengindikasinya adalah kalau yang tadi berat badan menurut umur itu kan cepat sekali dipengaruhi. Sekarang diare tiba-tiba turun. Jadi gizi saat ini itu ditentukan oleh berat badan menurut umur. Tapi gizi kronis, kekurangan zat gizi yang lama, orang menjadi pendek. Jadi kalau ada adik-adik atau mahasiswa sekarang yang pendek, bukan berarti salah makan sekarang. Tidak. Itu karena kurangnya zat gizi masa lalu. Mungkin waktu masih dalam kandungan, kekurangan zat gizi, atau saat usia di bawah 2 tahun, kurang zat gizi, itu sehingga pendek ya, jadi pendek ya. Tapi kalau saya contohkan anak saya tingginya 162 ya, lumayan lah, tidak terlalu pendek juga ya. Tapi kalau anak saya tingginya sudah 175. Jadi anak-anak sekarang ini cenderung dengan perbaikan gizi sejak dalam kandungan, dia akan tinggi-tinggi. Nah, kalau Anda mungkin sekarang masih merasa pendek, ya jangan sedih ya. Itu sudah masa lalu, sehingga nanti cara memperbaiki, ya nanti pas Anda menikah, hamil, ya harus perhatikan gizi 1000 hari pertama kehidupan supaya tidak terjadi masalah gizi kronis. Tinggi badannya lebih pendek atau disebut dengan stunting ya. Nah, ini karena kemiskinan, perilaku makan yang kurang baik sejak lama ya, ini pendek ya. Nah, yang berikutnya ada istilah juga adalah berat badan menurut tinggi badan. Ini adalah indikasi masalah gizi akut ya, tolong catat ya. Jadi yang tadi masalah gizi kronis itu tinggi badan menurut umur. Pendek, sangat pendek itu digabung menjadi istilahnya pendek ya. Kemudian kalau berat badan menurut tinggi badan itu namanya masalah gizi akut ya. Di mana misalnya karena orang menjadi kurus ya, ceking ya, ada yang gemuk itu misalnya ya. Nah, masalah gizi akut dan kronis ini adalah masalah gizi yang memiliki sifat masalahnya gizi akut dan kronis. Jadi ada anak yang dua-duanya ya. Kalau ada masalah gizi akut dan kronis, berarti akut itu dia berat badan menurut tinggi badannya dia kecil, ceking, kurus. Tapi kronis lagi dia pendek. Nah, itu yang namanya masalah gizi akut dan kronis ya. Jadi anak yang kurus dan pendek itu disebut dengan mengalami masalah gizi akut dan kronis. Oke? Nah, jadi ini ya, perhatikan. Nah, di masyarakat, gizi masyarakat, nanti kalau Anda di dinas kesehatan atau puskesmas, ya, inilah masalah gizi masyarakat ini ya dilihat dari prevalensi tinggi badan menurut umur atau yang pendeknya. Tadi pendek itu adalah sangat pendek dan pendek gabungan ya. Kemudian yang berikutnya adalah prevalensi kurusnya ya, berat badan menurut
tinggi badannya. Ya. Nah, kalau dia baik, ya kurang dari 20% ya dalam suatu wilayah, ya masih baik gizi masyarakatnya. Atau preferensi kurusnya kurang dari 5%, itu gizi di masyarakat tersebut masih kategori baik. Tapi kalau dia disebut, suatu wilayah disebut mengalami masalah gizi akut, berarti ada 5% atau lebih prevalensi anak-anak balita di situ atau anak-anak di sana kurus. Atau berat badan, tinggi badannya kurang dari normal. Oke? Nah, kalau kronis berarti dia pendeknya banyak, lebih dari 20% atau lebih. 20 sampai. Nah, tapi kalau dua-duanya disebut wilayah tersebut adalah akut dan kronis. Jadi sesuai dengan standar WHO, ya ini adalah batas-batasnya. Ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan sampai di sini? Tolong ya diingat ya, pendek itu yang bagaimana, gizi akut itu gimana, gizi kronis itu gimana, akut dan kronis seperti apa. Jadi batasnya dipakai adalah tinggi badan menurut umur, itu dia kronis, berat badan menurut tinggi badan, itu dia akut. Ya, nah ini. Sebentar, ini ada yang nambah. Oke, baru join ya. Ini baru ada yang join 59 orang, mudah-mudahan gabung nih yang lain dulu ya. Ada pertanyaan? Ya, nah ini contohnya. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau dilihat ya, kalau dilihat mana dia nih? Ah, ini ya. Gizi balita. Ya, ada gizi kurang, ada pendek, ada kurus. Nah, berarti yang dilihat adalah pendek dan kurus ini. Jembrane masih apa? Ternyata yang pendek 23,1%. Batasnya berapa? 20. Ya. Kemudian yang kurusnya batasnya 5%, harusnya kurang dari 5%. Ya. Ini dia 6,8%. Berarti Jembrane itu termasuk wilayah akut dan kronis. Oke? Nah itu. Jadi kalau Buleleng sekarang, coba dilihat di Buleleng, ya 24,2 pendeknya, berarti dia kronis. Sedangkan kurusnya cuma 3,8, masih kurang dari 5%, berarti dia bukan daerah akut. Ya. Nah ini tahun berapa ini? Tahun 2016. Nanti ini berkembang, disilakan 2020 sekarang bagaimana situasinya, nanti Anda bisa lihat. Ya. Oke, bisa dipahami nih? Wilayah dengan masalah gizi ya, hanya dua di kakek ya, pendek dan kurusnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Sementara pas? Pas, Pak. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu cara supaya cepat ini, cara menghitung atau bagaimana sih caranya mengklasifikasikan kan gitu ya masalah gizi ini. Oke, jadi saya lihat dulu PowerPoint-nya. Sebentar saya share dulu. Ya, mana dia? Kok hilang? Oke, ini ya. Ya, saya share dulu lagi. Ya. Nah, interpretasi ini yang penting juga nih ya. Saya lanjutkan sekalian. Nanti kita akan ulang ininya. Ini adalah materi pertemuan ke-7, tapi saya akan percepat supaya kita bisa latihan bersama. Oke. Nah, saya review sedikit ya. Yang pertama, penggunaan indeks antropometri gizi. Ya tadi berat badan menurut umur ini adalah untuk untuk masalah gizi saat ini. Ya, kalau dia diare, cepat dia mengalami turun berat badannya. Nah, tinggi badan menurut umur itu pertumbuhan linier, jadi semakin tinggi linier tulangnya.
ya ini kalau kekurangan gizi masa lalu, ya kronis disebut. Ya kalau yang berat badan tadi ya saat ini. Ya. Nah kalau lila ini adalah untuk ukuran otot lemak, ya lingkar lengan atas. Biasanya lila digunakan untuk apa? Ibu hamil. Oke, jadi untuk mengukur terjadi kekurangan energi kronis nggak ibu hamil tersebut. Berapa batasnya ada yang tahu? Berapa batasnya lila untuk ibu hamil? Dikatakan kek kekurangan energi kronis? Ada yang bisa menjawab? Berapa? Ada dua yang tiga setuju? koma lima Yes, 23,5. Jadi kalau kurang dari 23,5, dia dikatakan kekurangan energi kronis. Jadi kalau Anda lengannya masih kurang dari 23,5, pelan-pelan menikah dulu. Nanti kalau menikah anaknya bisa BBLR, ya. Nah, sehingga besarkan dulu lengannya sehingga cadangan energinya cukup ya untuk pertumbuhan janin nanti. Nah, apa alatnya yang digunakan untuk alat ukurnya apa? Pita lila. Ya, nanti Anda coba browsing pita lila itu seperti apa, ya, mana batas-batasnya. Oke. Ya, jadi berat badan dan lila itu adalah untuk melihat ukuran apa namanya jaringan massa jaringan kita ya. Ini juga berubah cepat kalau orang kekurangan makan, dia bisa kecil lengannya ya, berat badannya juga turun ya. Sedangkan tinggi badan menurut umur tadi dan BB menurut tinggi badan ini kronis ya atau akut dan akut juga ya. Yang BB tinggi badan itu akut. Ya, sedangkan yang tinggi badan menurut umur disebut dengan kronis ya masa lalu dan saat ini ya. Oke, karena gizi kronis ya BB menurut umur ya rendah ya. Ada stunting kalau BB menurut umur yang rendah itu stunting dia ya itu adalah kronis. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini ya, jadi ada perhitungan untuk mengkategorikan, mengklasifikasikan itu ada menggunakan persen terhadap median, ya, atau persentil, atau dengan yang sekarang digunakan adalah Z-score median. Ya, jadi ada batas-batasnya. Ya, yang dikatakan pendek misalnya kalau di Poltekkes berapa di batas minimal tinggi badan untuk perempuan? Kalau di perawat masuk ya, kalau di gizi sih enggak. Misalnya batasnya adalah 150 gitu. Laki-laki 155 gitu ya. Jadi itu adalah kalau kurang dari 150 ya dia enggak diterima di perawat ya gitu contohnya. Oke. Ya, ada batasnya. Nah, persen median ini contohnya ya. Jadi kalau pakai WHO yang CAS dulu ya, ini menggunakan persen median. Misalnya mediannya adalah nilai tengahnya. Ya seorang anak yang umurnya tadi yang saya contohkan 10 tahun misalnya, median beratnya adalah 15 kilo. Jadi kalau anak balita umur maaf 48 bulan, berat badannya 14,9 kilogram, nilai median anak itu adalah yang umur 48 bulan itu adalah 16,7. Maka persen mediannya tinggal dibagi aja ya, 14,9 dibagi 16,7 kali 100%. 89,2%. Selanjutnya klasifikasi atas gizi ini dilihat aja tadi ada Gomez berapa, Waterloo berapa ya. Kalau dia normalnya biasanya di atas 80% berarti termasuk normal dia ya. Nah, contoh gitu. Itu adalah berdasarkan median. Oke? Bisa ya? Oke, nah kelemahannya sayangnya ini apa namanya status tidak menggambarkan distribusi perubahan status gizi suatu populasi. Jadi khusus dia hanya itu saja, ya tidak selalu memberikan gambaran yang sama untuk setiap umur. Jadi dia tidak komprehensif, ya. Inilah karena dia menggunakan bukan data apa namanya pertumbuhan yang standar pertumbuhan, tetapi dia menggunakan reference. Jadi sehingga tidak menggambarkan seharusnya bagaimana. Nah, di plot grafiknya juga menunjukkan distribusi yang bervariasi ya. Itu.
Jadi ini yang menyebabkan, nggak cocok pakai median, gitu ya. Jadi ini batas-batasnya juga nggak cocok, sehingga dievaluasi. Kurang baik kalau pakai median ya, tidak menggambarkan yang sebenarnya ya. Tapi ini adalah contoh yang digunakan, tadi sudah saya contohkan ya. Saya lanjutkan saja ya. Persentil adalah membandingkan rata-rata satu sisi terhadap nilai median tertentu baku rujukan. Jadi yang disebut masalah yang normal tuh antara persentil ketiga sampai ke 97. Kurang dari ketiga berarti dia gizi kurang. Di atas 97 berarti dia gizi lebih ya. Nah, ini juga ada kelemahannya ya. Jadi kalau diurut anak dari yang terberat sampai yang teringan ya, yang di tengah-tengah itulah mediannya. Yang 3, misalnya 100 anak diurut seperti itulah. Jadi caranya menentukan persentil. Nah, tapi ini batas persentil ini juga kurang bisa digunakan secara global ya. Hanya terbatas pada kelompok tertentu ya. Jadi perubahan pertumbuhan perorangan ya memang bisa dilihat rata-ratanya persentil berapa gitu ya. Tapi ada tetapinya ya, status gizi kelompok sasaran yang posisinya berat atau tinggi badannya berada di bawah terendah ini tidak terliput ya, artinya tidak terpantau. Jadi tidak ada ukuran pemantauan yang jelas daripada status gizi. Itu adalah kelemahannya. Penggunaan persentil juga yang 3 persentil itu di negara-negara berkembang itu terlalu tinggi ya. Nah, sebenarnya di batasnya dia menggunakan batas yang negara maju. Kalau kita pakai di Indonesia, kita banyak gizi kurang nanti gitu ya. Oke. Ya, Anda pahami aja dulu lah. Nah, yang direkomendasi sekarang adalah menggunakan standar deviasi atau Z-score ya. Jadi nilai Z-score ini terus dikembangkan untuk menghitung atau mengklasifikasikan status gizi. Ini perhatikan rumusnya. Ya, pelan-pelan ini. Saya pelan-pelan di sini ya. Karena saudara harus bisa untuk menghitung Z-score. Sekali lagi, saudara harus bisa untuk menghitung Z-score. Silakan ambil kertasnya, jangan hanya bengong saja. Coba menghitung. Sekali lagi, ambil kertas saudara, jangan hanya mendengarkan saja. Coba dicatat ini, coba hitung. Ya, oke. Contohnya adalah, jadi Z-score itu adalah nilai individu subjek. Oke, apa itu nilai individu subjek? Berapa dia ditimbang, itulah hasilnya itu dimasukkan ke sana. Berapa dia diukur tingginya, itu namanya nilai individu subjek. Dikurangi nilai median. Nanti lihat tabelnya. Mana nilai tengahnya, itu namanya median. Ya, dikurangi nilai tengahnya. Oke, nanti kita lihat sama-sama tabelnya. Dah? Kemudian dikurangi nilai simpang baku rujukannya. Ya, apa itu nilai baku rujukan? Ya, jadi dibagi nilai simpang baku rujukan. Dibagi, nah ini, dengarkan dan catat. Kalau misalnya berat saya nilai individu subjeknya, saya misalnya 60 kilo ditimbang sekarang. Oke? Nah, nilai mediannya saya ternyata 55. Berarti nilai simpang bakunya adalah 60 dikurangi 55, yaitu berapa? 5. Itu adalah nilai simpang baku, nilai pengurangan berat individu dikurangi dengan berat subjek. Berat individu dikurangi dengan berat mediannya. Ya. Nah, ini contoh. Seorang anak laki-laki umur 36 bulan. Kita lihat nanti tabelnya 36 bulan laki-laki. Tinggi badannya 90 cm, berat badannya 15,2. Nah, seorang anak laki-laki lain lagi 10 bulan, panjang badannya 75, berat badannya 5,8. Coba hitung Z-score atau simpang baku
keempat indeks tersebut. Oke, kita cek sekarang ya perhitungannya seperti ini. Nah, ini adalah tabelnya. Ingat ya, umur anak pertama, umur yang berapa tadi? Berarti mediannya adalah anak pertama itu 14,5. Sedangkan berat ya timbangan tadi berapa? 15,2. Ya, nih. Nah, anak pertama ya 15, berapa individunya ditimbang, dikurangi median. Nah, perhatikan ini, simpang bakunya ya. Karena berat badan anak itu 15,2 lebih tinggi daripada median, perhatikan, berarti yang digunakan adalah plus satunya, yang di atasnya. 16,2 plus 1 SD dikurangi mediannya. Oke, jadi saya kembali ke atas dulu. Nilai simpang baku rujukan itu adalah nilai plus 1 SD dikurangi mediannya. Atau kalau berat badannya kurang, berarti mediannya dikurangi min 1 SD. Ingat, kalau memang Anda bolak-balik boleh, min 1 SD kurangi median juga bisa, tapi semua yang di bawah itu adalah nilai simpang baku itu adalah harga mutlak. Tidak ada negatif atau positif. Semua harus positif. Bisa? Saya ulang ya. Jadi misalnya anak A, anak nomor 1 tadi, beratnya 15,2. Mediannya ternyata lebih kecil mediannya. Berarti nilai yang dipakai adalah plus 1 SD 16,2 dikurangi 14,3. Itu adalah skor simpang baku. Nah, hasilnya 0,9 dibagi 1,9, hasilnya 0,47. Ya, nanti akan kita lihat klasifikasinya 0,47 itu berapa. Ya. Nah, sedangkan stop dulu di sini 0,47. Yang anak kedua, contohnya, dia beratnya ditimbang 5,8. Sementara mediannya 9,2. Berarti nilainya adalah lebih rendah beratnya daripada mediannya. Maka skor simpang bakunya adalah median dikurangi min 1 SD gitu. Ya. Jadi nilainya min 3,4. Oke? Nah, lalu gimana caranya, Pak, untuk tahu 0,47 tadi yang saya kasih contoh tadi, ya, nilai Z-score yang tadi, maaf mana dia? Ada di bawah nggak? Oh, ya, yang ini. Sebentar, saya keluar dulu, kita stop dulu ya. Pertanyaannya, sudah bisa nggak Anda menghitung Z-score kayak tadi? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Silakan kalau Anda kurang jelas, saya bisa ulang. Karena ini saudara harus bisa. Nggak apa-apa kalau memang belum jelas. Yang kedua itu, Pak. Kenapa? Yang kedua, Pak. Perhitungan yang? Yang kedua. Oke, yang kedua. Kedua. Ya, saya lihat ini ya. Nah, yang kedua, ya, tadi mana dia? Oke, ini kan. Ya, ini rumusnya juga diperhatikan ya. Jadi nilai individu, kalau nilai individunya lebih kecil daripada nilai mediannya, ya, maka nilai simpang bakunya adalah nilai median dikurangi nilai min 1 SD. Yang nomor 2, dia anak umur 10 bulan, beratnya panjangnya 75 cm, berat badannya 5,8 kg, berarti 5,8. Nah, kalau kita lihat di sini 5,8 beratnya dia. Ya, berarti kalau dilihat mediannya dia 9,2. Berarti 5,8 kurangi 9,2 kan dia negatif. Negatif 3,4. Nah, ini
Yang di bawah skor simpang batunya adalah 9,2 dikurangi 8,2 atau min 1 SD. Gitu. Jadi ini negatifnya di atas dia. Negatif dibagi 1, negatif 34 dibagi 1, ya negatif 3,4. Nanti bisa diginikan. Ya. Anda pakai kalkulator silahkan. Tapi ini kalau dibagi 1 kan min 3,4 aja. Gitu dia. Ya. Udah. Nah, min 3,4 ini termasuk apa? Kita lihat nanti klasifikasi status gizinya. Oke? Nah, ya. Ada lagi pertanyaan? Yang lagi bisa tadi siapa yang nanya tadi itu? Siapa yang nanya tadi yang kurang? Saya nanya tadi, Pak. Oh, Wira ya. Gimana Wira? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, nanti kita coba ya. Ya. Yang lain ada nanya? Ya, saya lanjut dulu. Ya, jadi supaya Anda tidak sudah deh. Oke, saya share lagi ya. Nah, itu adalah cara perhitungan ya. Jadi dilihat nanti ini sudah Anda tadi, tidak usah saya jelaskan ya. Kita akan coba. Oke, kita akan coba untuk apa namanya menghitung. Tapi sebelum ke sana, saya buka dulu yang dipakai PMK yang terbaru sekarang. Saya sudah share di apa namanya di Google Classroom ya. Nah, saya share dulu ya supaya Anda tahu. Ini adalah PMK yang terbaru 2020 ya, standar antropometri anak. Jadi kalau saya ke halaman berikutnya ya, batas-batasnya nanti Anda lihat ya, istilah-istilahnya ini tolong dihafalkan. Oke. Tolong dihafalkan ya. Nah, saya lanjut dulu, ini batas-batasnya. Mana dia sampai ke bawah penilaian status gizi anak ya. Batas-batas. Ya, ini. Ya, bisa dilihat? Berat badan menurut umur anak usia 0 sampai 60 bulan. Bisa dilihat? Bisa ya? Oke. Jadi ada istilah berat badan sangat kurang atau severely underweight. Itu kalau dia min 3 SD atau kurang dari min 3 SD. Kalau tadi hasil hitungannya min 3,4 SD. Berarti dia anak itu tergolong apa? Berat badan sangat kurang karena kurang dari min 3 SD. Kalau nilai min kan semakin besar semakin jelek ya. Jadi berat badan sangat kurang. Nah, berat badan kurang kalau dia masuk antara min 3 SD sampai kurang dari min 2 SD. Udah? Nah, tadi yang saya bilang, kalau berat badan yang istilahnya berat badan kurang, berarti dia terdiri dari berat badan yang sangat kurang dan berat badan kurang. Kan gabungan tadi. Ya. Tuh. Jadi yang normal adalah berapa? Kalau dia min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Ya. Nah, kalau risiko berat badan lebih kalau dia sudah plus di atas plus 1 SD. Jadi ini diperhatikan ya batas ini. Tolong ini dicatat. Hafalkan atau bawa di HP saudara supaya tahu batas-batasnya karena pasti akan keluar ini. Ya. Nah, kalau panjang badan menurut tinggi badan istilahnya sangat pendek, batasnya min 3 SD. Pendek itu min 3 SD sampai min 2 SD. Ini sama ya batasnya ya. Pendek normal ya min 3 SD sampai plus 3 SD. Ya. Jadi ini masih batas normal. Kalau tinggi dengan catatan ini lebih dari 3 SD plus 3 SD tinggi. Ya. Nah, kalau berat badan menurut tinggi badan yang tadi saya sebut dengan akut ya. Ya, istilahnya adalah gizi buruk. Oke, perhatikan. Yang dulu
gizi buruk itu BB menurut umur. Sekarang yang terbaru gizi buruk itu adalah berdasarkan berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan. Ya. Sekarang pertanyaan saya, siapa bisa jawab? Kapan dipakai istilah panjang badan itu sampai umur berapa? Ayo. Panjang badan digunakan untuk anak umur sampai umur berapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Baik. Istilah panjang badan digunakan sampai umur 2 tahun. Jadi kalau anak yang usianya 2 tahun ke bawah, ya, dia tidak disebut dengan tinggi badan, tetapi disebut dengan panjang badan. Cara mengukurnya dengan papan pengukur panjang badan. Tapi kalau tinggi badan diukur dengan apa alatnya? Mikrotoa. Mikrotoa. Itu digunakan untuk anak yang di atas 2 tahun. Oke? Jadi panjang badan digunakan untuk anak yang di bawah 2 tahun. Ya. Nah, Pak, boleh nggak kalau anak yang di bawah 2 tahun diukur dengan mikrotoa? Kira-kira gimana? Boleh nggak? Anak yang 2 tahun diukur dengan mikrotoa? Bisa? Bisa, Pak. Boleh kalau bisa, Pak. Kalau dia sudah bisa berdiri. Kalau dia bisa berdiri pakai mikrotoa. Ya, Pak. Yang lain gimana jawabannya? Kalau anaknya mau diam gitu, Pak. Oh, anaknya mau diam boleh gitu ya. Yang lain ada nggak? Ada syaratnya nggak? Kalau anaknya mau diam diukur dengan mikrotoa, ada syaratnya nggak? Berdirinya tegak, Pak. Oh, berdirinya tegak. Ya sih. Kalau memang mikrotoa harus berdiri tegak. Ya. Nah, ini harus dicatat oleh ahli gizi. Ya. Kalau anak kurang dari 2 tahun, misalnya anak itu umurnya, kan 2 tahun itu 24 bulan, 23 bulan, dia bisa berdiri tegak, polos lagi disuruh mau berdiri. Oh, bagus. Tetapi, ya, kalau anak tersebut diukur dengan tinggi badannya, dia harus ditambahkan, dikoreksi dengan 0,7 cm. Ya, karena kenapa? Dia posisinya berdiri, seharusnya dia di posisi tidur, ya, berarti dia kena gravitasi bumi, ya, dikasih koreksi. Jadi tinggi badan anak itu harus ditambah 0,7. Kalau anak yang kurang 2 tahun diukur tinggi badannya, dia harus ditambahkan 0,27 koreksinya. Oke? Sebaliknya, anak yang berumur di atas 2 tahun, karena dia sakit, diukur dengan tidur. Berarti dia nilai panjang badannya itu harus dikurangi 0,7 sebagai dia harus kena gravitasi bumi. Ya, kenapa 0,7? Itu adalah hasil riset. Orang akan berkurang tingginya kalau dia terlentang, itu harusnya dia dikurangi tingginya. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi, sekali lagi, kalau anak yang kurang dari 2 tahun, diukur tinggi badannya dengan mikrotoa, harus gimana? Ditambah berapa? 0,7. 0,7. Ya, 0,7 itu angka ajaib. Ya, oke. Ya, ini istilah-istilah tolong dihafalin. Ya, tadi seperti tadi, kalau tadi anak itu yang anak kedua berapa ininya? Min 3,4, dia BB menurut umurnya termasuk kategori apa dia? Min 3,4 anak kedua?
Berat badan sangat kurang. Berat badan sangat kurang. Ya, bagus. Kurang. Ya. Kalau yang anak pertama tadi berapa? 0,7 ya? Itu masuk di mana? 0,47. Normal, Pak. Ya, Normal, Pak. berat badan normal. Ya, antara -2 sampai +1 SD. Oke? Sip. Nah, saya paham. Saya ngerti, pasti Anda sudah ngerti ya. Nah, ini istilah-istilah ya. Anda harus hafalkan. Kalau sekarang BB menurut tinggi badan itu adalah gizi buruk. Ya, IMT menurut umur juga istilahnya gizi buruk. Ya, tetapi ada tetapinya. Lihat, perhatikan di sini. Ya. Ya, gizi baik itu dengan gizi baik di bawah ternyata sekarang sudah sama ya. Kalau dulu dia -2 SD sampai +2 SD, sekarang sama ya. Jadi pada intinya berat badan menurut panjang badan atau IMT menurut umur itu akan relatif sama kategorinya. Ya. Ini sama, ukurannya sama ya. Tetapi resiko gizi lebih dia di atasnya juga gizi lebih dia sampai +3 SD. Yang di bawah sini IMT menurut umur dia +2 SD. Ya, resiko. Tetapi dia gizi lebih sudah dikatakan gizi lebih ya. Dia sama ya, sampai +3 SD. Oke. Obesitas di atas +3 SD. Ya. Indeks massa tubuh menurut umur untuk anak yang di atas 5 tahun ya. Ini istilahnya juga dilihat ya. Nah, ini. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Sekali lagi saya bilang tolong ini Anda simpan dalam HP, hafalkan ya. Nanti kita akan coba untuk kuis sedikit. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk kepada latihan sekarang dengan kuis. Anda boleh open book, Anda boleh ini ya. Baik. Sekali lagi ada pertanyaan, ini pesertanya 58, yang lain kemana? Ini lagi 10 orang. Ya, baik. Kita coba sekarang kalau gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau foto dulu yang hadir di sini. Tolong dimunculkan foto Anda sebelum melakukan tugas. Ya, saya akan kasih tugas atau kuis ya dengan waktu tertentu. Jawaban akan tertutup nanti setelah berapa yang saya sepakati. Jadi pastikan Anda ngebut jawabnya. Ya, kemudian nanti minggu depan akan kita bahas soal tersebut. Ya, tentunya akan saya nilai. Ya, nanti akan saya kasih linknya untuk mengerjakan. Ya, baik. Sekarang munculkan wajah Anda. Saya mau screenshot semua. Nyengir dan senyum manis. 1, 2, 3. Oke. Halaman berikutnya ini Ani mau nyusul lagi ini. Mudah-mudahan dia bisa nih. Sebentar lu. Ya, yang kedua 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Yang ketiga, halaman ketiga 1, 2. Ini Ria mana? Amanda mana? Ulang. Ini siapa nih? Ani baru muncul, kejengit fotonya aja. 1, 2, Amanda nggak ada ya? 1, 2, 3. Baik. Saya rasa itu kuliah teorinya. Kita akan cobakan, nanti saya share di grup WA ya, linknya. Silakan waktu Anda kerja sebanyak. Ada pertanyaan dulu? Nah ya, oke. Siap ya. Baik, saya akan stop dulu ini Zoom-nya ya, supaya bisa mengerjakan Anda ya, biar tidak lama-lama juga Zoom. Oke, saya stop dulu ya. Selamat mengerjakan tugas, linknya akan saya share di WA.